Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Termasuk antara adzan qamat boleh, tapi jangan teriak-teriak, hanya dalam hati. Ya, menyangka itu hal yang baik, tapi itu apa? Di luar ketentuan Rasulullah SAW. Contoh, apa yang Nabi anjurkan? Doa. Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Nyata tidak. Melantunkan pujian dan solawatan setelah azan dalam waktu sholat maktubah adalah bid'ah dan haram, seperti yang seringkali disangkakan oleh kelompok Salafi Wahabi. Atau justru sebaliknya, bisa menjadi sunnah menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Sebelum mengerjakan sholat maktubah, seringkali kita mendengar pujian solawatan yang biasanya dikumandangkan setelah azan dan sebelum iqamah. Tradisi pujian ini mengakar kuat di tengah masyarakat Nusantara selama puluhan tahun. Namun, warisan ini keberadaannya mulai terpinggirkan, bahkan kerap kali dituding sebagai amaliyah tanpa berdalil, amaliyah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Lantas benarkah hukum pujian dan solawatan setelah adzan maktubah itu bid'ah atau justru hukumnya adalah sunnah? Ada banyak sekali amalan sunnah yang dapat dikerjakan baik sebelum maupun sesudah sholat. Di antara kesunahan tersebut adalah mengumandangkan azan sebagai tanda masuknya waktu sholat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzil lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Artinya, ketika telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah satu dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaklah yang menjadi imam bagi kalian orang yang lebih tua dari kalian semua. Saat azan berlangsung, kesunahan berikutnya ialah menjawab azan, bersolawat kepada Nabi, dan menyelesaikannya dengan doa, seperti bagaimana yang dinyatakan dalam hadis, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, thumma shallu 'alayya, fa innahu man shalla 'alayya sholatan sallallahu 'alaihi biha asyran, thumma salullaha liyal wasilata, fa innaha manzilatun fil jannah, la tambagi illa li 'abdin min ibadillahi, wa arju an akuna ana huwa, faman sa'alallaha liyal wasilata halat lahus syafa'ah." Artinya, apabila kamu mendengar muadzin mengumandangkan azan, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, niscaya Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Setelah itu mintalah kepada Allah al-wasilah untukku, karena wasilah itu suatu kedudukan yang sangat luhur di surga, yang tidak sepatutnya diberikan kecuali bagi seorang hamba dari hamba-hambanya Allah. Dan aku berharap akulah hamba tersebut. Maka barang siapa yang memohon wasilah untukku, maka dia mendapat syafaatku. Berdasarkan hadis ini, maka kesimpulannya, perintah bersolawat setelah azan sejatinya berdasar pada sunnah Nabi. Meski pada tataran praktiknya, muadzin atau masyarakat mengemas solawat itu dengan model puji-pujian, menggunakan nada khas daerah masing-masing. Imam Ibnu Hajar al-Haytami dalam kitab Fatawal Fiqhiyal Kubra mengatakan, "Qad ahdatsal muadzinuna as-salata was-salama ala Rasulillahi akibal adzani lil faraidil khamsi illa subha wal jum'ata fa innahum yuqaddimuna dzalika fihima 'alal adzan
wa illal maghriba fa innahum la yaf'alunahu ghaliban lidhiki waqtiha. Wa kana ibtida'u huduthi dhalika fi ayyamis sultanin nasiri Salahuddin ibn Ayyub wa bi amrihi fi Misra wa ahmaliha. Artinya, para muadzin sungguh telah melakukan pembaharuan, yakni melantunkan bacaan solawat dan salam kepada Nabi setelah azan solat fardu, kecuali di waktu subuh dan di waktu hari Jumat. Mereka melantunkan solawat tersebut sebelum azan, dan kecuali pada waktu maghrib, mereka tidak melantunkannya karena waktu yang terbatas. Tradisi ini awal mula ditemukan pada era kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang memerintahkan masyarakat Mesir beserta pejabat setempat untuk mengamalkannya. Pada hakikatnya, tradisi pujian tersebut adalah sunnah, mengenai tata caranya adalah bid'ah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhil Islami wa Adillatuh menyatakan bahwa bid'ah yang dimaksud di sini adalah diarahkan pada bid'ah hasanah yang memiliki dasar sunnah. Senada dengan pernyataan tersebut, Syekh Amin Al-Kurdi dalam kitab Tanwirul Qulub menyatakan, wa amma salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam aqibal adzan faqad saraha al-asyah bi sunnatihima wala yasuku muslimun fi annahuma min akbaril ibadat wal jahru bihima wa kaunuhuma ala manarah la yukhrijuhuma anis sunniyah. Artinya, adapun hukum membaca solawat dan salam kepada Nabi setelah azan, para masyayikh menjelaskan bahwa hukum keduanya ialah sunnah, dan seorang muslim tidak boleh meragukan bahwa solawat dan salam merupakan salah satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Adapun mengumandangkannya dengan suara keras yang dilakukan di atas menara atau speaker tidak menjadikan solawat dan salam tersebut keluar dari hukum kesunahannya. Maka kesimpulannya, melantunkan pujian solawat setelah azan dan sebelum iqamah hukumnya tidak bid'ah, bahkan selaras dengan sunnah dan merupakan anjuran para ulama salafus soleh. Jadi sangat disayangkan sekali bila mana tradisi pujian tersebut kini mulai ditinggal oleh generasi saat ini.